akan menjadi contoh bagi anak-anak muda semuanya ya. Tetap semangat ya. Bisa saya dulu ya. Oke. Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, beberapa waktu yang lalu saya menonton film berjudul Budi Pekerti. Nah, ini adalah antrian rame nonton Budi Pekerti. Nah, saya dapat undangan khusus untuk nonton Budi Pekerti di Plaza Senayan. Jadi hari ini saya akan nonton film Budi Pekerti yang katanya keren ini. Sahabat pendidikan karakter, kalau saya membayangkan bagaimana Vregas menulis ini, saya jelas pasti teringat pengalaman saya ketika mengajar di alma maternya Vregas. Karena waktu itu, ya saya memiliki pengalaman yang hampir mirip lah dengan Bu Prani. Kalau Bu Prani, ketika anak itu suka tawuran, suka berkelahi, nggak takut mati, kemudian si Gora ini disuruh untuk merefleksikan hidupnya dengan cara membantu para penggali kubur. Tentu ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan pasti berkesan di mata Gora. Karena apa? Ya karena dengan pengalaman itulah akhirnya dia sadar apa arti kehidupan, arti kematian, apa dampak-dampak dari proses balas dendam yang selama ini ingin selalu dia lakukan ketika ada orang yang menyakitinya. Saya jadi teringat pengalaman saya ketika menjadi guru di sekolahnya Banu ini. Saya juga pernah memberikan ya hukuman yang mirip-mirip seperti itu. Waktu itu ada anak, ya sebenarnya dia anak dari keluarga kaya, kemudian secara fisik memiliki kelengkapan, tidak disabilitas, tetapi dia punya satu persoalan. Anak ini tidak mampu bersyukur atas kebaikan orang tua, atas kebaikan Tuhan karena dia sudah diberikan tubuh yang sehat, tetapi anak ini tidak mampu mensyukuri anugerah itu dan dia sering bolos, tidak masuk sekolah, dan aras-arasan pergi ke sekolah. Karena saya lihat anak ini kok aras-arasan pergi ke sekolah, maka saya waktu itu berpikir, mungkin anak ini akan baik kalau saya beri pengalaman yang lain, bersekolah di tempat yang lain, dalam arti saya biarkan satu hari dia bersekolah, tapi bukan di sekolah ini. Maka waktu itu saya bawa dia ke panti asuhan di Donoharjo, Ngaglik, Sleman. Di panti asuhan itu ada anak-anak tuli, anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak yang memiliki keterlambatan mental atau mental retarded. Saya meminta para pengasuhnya untuk meminta anak ini dari pagi sampai sore membantu melayani anak-anak ini. Dia ikut memandikan, menyuapin, memberi makan, ikut makan bersama mereka, membersihkan tempat tidur mereka, lalu hidup bersama anak-anak ini. Dan setelah satu hari saya jemput, keesokannya saya mengadakan refleksi, seperti kata-kata Bu Prani, itu bukan hukuman tetapi refleksi. Saya minta anak ini merefleksikan apa yang sudah kamu pelajari kemarin di sana. Anak ini menemukan suatu pengalaman yang eksistensial. Dia pertama tidak pernah melihat bahwa di dunia ini ada orang-orang yang terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna, yang tidak lengkap, yang disable, yang memiliki keterlambatan mental retarded, bahkan sampai dalam level yang paling parah. Dari situ dia kemudian melihat dirinya yang sehat, melihat orang tuanya yang mampu menyekolahkan dan memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi selama ini tidak dia manfaatkan dan dia tidak bersyukur atas kehadiran orang tua ini. Akhirnya dia menyadari. Dia bilang pada saya, Pak, saya sekarang sadar bahwa saya seharusnya bersyukur. Dan saya saat ini merasakan rasa syukur saya karena pengalaman yang saya alami di panti asuhan. Dan mulai besok saya berjanji tidak akan telat lagi dan saya akan serius belajar. Karena saya sudah dihargai, dicintai oleh keluarga saya, oleh sekolah saya, dan tentu saya dicintai oleh Tuhan. Sahabat pendidikan karakter, pendampingan yang tepat, pengenalan pribadi anak yang tepat dapat membantu kita untuk membantu menumbuhkan karakter dalam diri anak-anak ini. Sama seperti Bu Prani yang dengan penuh kecintaan dan dedikasinya membentuk karakter para siswa. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.